When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew Announce official that I quit my job. So my happiness and my freedom back. Yeah, that is the big reason why I want to resign. So mungkin ada kamu ada yang mengalami pengalaman yang sama, so don't forget to komen di bawah, so kita boleh share antara sesama lain, dan mungkin pengalaman yang saya share ini dan kita boleh dapat sama-sama motivate antara sesama lain. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Okay, jangan terkejut dengan title yang saya letak. Okay, I'm quitting my job at 26. Okay, at 26 maksudnya umur saya masih 26 dan gonna to be 27. Oh my god, udah lama tua. Okay, so ya jangan terkejut, okay, dan jangan salah paham, okay. Actually, I really do like my job, but there is a time that I feel is really that I cannot do it anymore, so I'm quitting. Okay, I just quit. That's it. Only quit. Okay, I didn't have any plan. I didn't have find another job that can support my financial, but I really do so blessed that I have backup plan, backup. Ya, something yang boleh backup. Okay, expenses saya walaupun kecil tapi itu bukan usaha. So yeah, I'm trying to do that. So jangan salah paham. Okay, actually saya really do like my job right now, but ada satu titik di mana saya kena buat keputusan, dan setiap orang pun akan mengambil keputusan yang sama. Akan mengambil keputusan yang sama maksudnya. Setiap orang pun akan hadapi perkara yang sama. So tinggal dari kita decide kenapa saya resign. Saya share reason kenapa saya quit my job. Okay, kenapa saya berhenti. Okay, saya akan share dulu background education saya. So dia ada kaitan. Okay, first thing that I want to share, kenapa saya ambil accounting. Okay, sebab kalau ikutkan saya tidak seberapa minat dengan saya lebih minat kepada seni. Okay, saya lebih minat kepada seni. Okay, secara tidak sengaja kenapa saya ambil accounting sehingga menjerumus saya kepada grad untuk bekerja sebagai accounting. Okay, salah satu reason dia pertama secara tidak sengaja. Okay, actually my dad really like us to do job that professional more, like a professional work. Okay, orang tua saya sayangkan kami untuk bekerja di bidang yang bilang kerja dalam office lah. So I was thinking like that. Saya decide ambil accounting juga secara tidak sengaja sebab kakak saya. Okay, reason besarnya karena kakak saya, so dia pandai dalam kira mengira. So dia ambil ekonomi, so she know about accounting also. So senanglah, mudah untuk saya buat rujukan dengan dia. So ada apa benda yang saya tidak paham, saya akan rujuk dia. So that's why the big reason why I take accounting. Okay, kalau orang itu ada cita-cita, sebab saya dari kecil sampai saya besar saya tidak tahu sebenarnya apa yang saya maukan dalam hidup. Okay, apa yang saya future plans, what I wanted to dream about. So that's why semua benda yang berlaku sepertinya secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja. I know that God planned that. Okay, saya akan percaya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk saya. So saya cuma jalani saja. So kalau orang ada dreams, ada impian dari kecil, orang sudah tahu spesifik apa yang mereka maukan dalam hidup, apa yang orang mau jadi dan mereka besar. Okay, orang sudah ada plan. Okay, plan. Lepas ni nak buat apa. Tapi saya dari kecil sampai sekarang saya tidak punya cita-cita, tapi saya punya impian. Impian saya cuma membuat orang tua saya bangga dengan saya, membuat orang tua saya tersenyum dengan achievement saya. Hanya itu yang saya maukan. Dan
saya cuma mau satu komplimen saya daripada orang tua saya. Saya bukan salahkan orang tua saya, tapi sampai sekarang saya masih belum capai lagi capai apa yang saya hasratkan. So disebabkan itu juga saya enjoy dengan proses saya sedar dengan diri saya berusaha terbaik sebaik mungkin, walaupun path yang saya pilih itu, jalan yang saya pilih itu bukan yang saya suka. Mengerti di sini, bukan sesuatu yang memang itu sebenarnya yang saya mau dalam hidup. Tapi saya jalani, saya berusaha untuk menyukai, saya berusaha untuk lakukan. So ya, saya bersyukur buat itu, karena ada satu masa di mana waktu itu saya dapat lulusan SPM. Waktu saya dapat lulusan SPM, saya dapat bukan tunjuk-tunjuk lah ya, saya dapat mengerti, dan itu satu mujizat besar bagi saya, sebab saya orangnya pemalas belajar, dan saya sedar waktu saya sedar itu memang sudah tinggal berapa bulan lagi, cuma 2-3 bulan, tinggal 2-3 bulan yang lebih kurang 3 bulan itu SPM. So baru saya sadar saya kalau orang tua saya marah cuma dia sudah dapat result yang buruk, ya kan. So saya try untuk belajar betul-betul, saya try untuk belajar sebaik mungkin, dan saya dapat result yang itu satu mujizat yang luar biasa. Ini adalah salah satu kesaksian yang saya dapat kongsikan. Orang yang belajar last minute kalau dapat yang itu adalah satu anugerah yang terbesar. So tapi waktu saya bagi result saya dengan orang tua saya cuma katakan dengan tapi 2 ni, sebab saya ambil 8 subjek, tapi 2 ni tingkatkan lagi. Yang dia perhatikan cuma yang buruk ya, yang baiknya saya cuma maukan sebenarnya dalam hidup saya itu cuma maukan komplimen. And then so ya, itu sedikit sebanyak saya mau share, dan saya sebenarnya tidak ada, walaupun saya dengan orang tua saya tidak sangat rapat, we are not close enough. Tapi saya bersyukur karena orang tua saya belajar. Karena orang tua saya ada apa yang saya ada sekarang ini, itu sebab saya belajar dari orang tua saya. Orang tua saya memang apa yang saya pelajari dari orang tua saya, walaupun dia ini jenisnya orang bilang garan sedikit tapi satu hal yang saya boleh belajar dari dia itu, walaupun sampai saat ini sudah orang bilang minus, kalau ikutkan yang sudah pensiun lah, tapi dia masih mampu bekerja, dia kerjakan dengan sekuat tenaga dia. Itu sesuatu yang boleh motivate kami untuk lebih berusaha dalam hidup. Selagi masih mampu kerja, ya kerja. Segala sesuatu yang saya alami itu prosesnya saya enjoy. Prosesnya saya enjoy, walaupun dalam keadaan orang bilang tekanan, ya, tapi saya teruskan, dan itu yang selalu motivate saya. And then aku masuk di alam pekerjaan, selepas bersekolah masuk alam pekerjaan. Saya sudah buat berapa job. Saya cuma sebut yang full time job. So saya full time job sebelum yang sekarang nih, saya ada buat 2 job. Dan dua job ini saya tidak pernah bertahan lebih dari setahun. Cuma berbulan aja, dan paling singkat pun saya bertahan cuma sebulan setengah. Saya resign. Yang pertama 6 bulan. Itu reason kenapa saya berhenti adalah sebab dia saya tidak cakap terus terang dengan bos saya, sebab saya rasa segan untuk sampaikan, dan saya cuma bagi alasan saya mau PKK. Memang tentu saya mau PKK sebab ada urusan. So saya bilang alasan saya mau PKK cuti panjang. So tentu saya PKK, tapi sebenarnya bukan itu reason sebenar kenapa saya berhenti. Sebab environment ya. Tapi saya memang suka bos dia, bukan suka maksudnya bos saya memang baik hati, sangat baik hati. Sampai dia cakap begini dengan saya, dia pesan sama saya begini, kalau kau balik cuti, kalau kau mau kerja lagi sini, kau tanya saya. Wow, berapa rasa macam rasa bersalah mau tinggalkan, tapi ya saya cuma pandang ke depan. So sebenarnya lepas tu saya apply satu kerja, dan saya dapat kerja tu saya pertama saya happy dapat kerja tu, tapi saya tidak mau cakap bos saya buruk lah, tapi sama juga saya tahu risiko dia memang sangat besar.
untuk bertahan karena memang tidak akan lama, cuma hanya orang yang memahami saja yang akan bertahan di sana. So saya resign, saya ambil langkah untuk resign sebab saya pikirkan untuk diri saya sendiri. Saya bilang, oh saya tidak boleh berkembang di sini. Sebab lagi satu, kenapa saya dapat kerja itu sebagai general work lah. Sama juga yang kerja pertama pun general work tapi di workshop. Ini general work untuk penggagasan keselamatan diri, peralatan keselamatan diri. So general work, jadi tugas dia lebih kepada macam marketing lah, kena cari supplier, kena cari customer, promote orang korek berapa supplier lain bagi harga dengan orang, so mana tahu kita boleh deal gitu ya, gitulah. So it's not my style, so I feel like, oh this is not my path. Okay, saya orangnya memang tidak pandai communicate. Sampai satu customer ada tanya saya begini, kamu ini macam polis pula tanya ini. Saya bilang sorry, saya orang baru, so saya tidak tahu macam mana untuk communicate with people. Saya tidak tahu macam mana marketing, gitulah, banyaklah. So that's why saya ambil langkah untuk resign, and then after that saya bambung beberapa bulan lagi, and then finally I desperate untuk cari kerja. So saya dapat satu laman mencari kerja pertama yang saya cari. Saya dapat, maksudnya saya dapat kerja kosong. Saya nampak kerja kosong itu sebagai driving instructor. And actually, bagi saya share, waktu saya ambil lesson driving, saya pernah terpikir dulu lah, okay? Saya pernah terpikir macam mana orang boleh jadi cikgu mengajar memandu ni. Saya tertanya-tanya, tapi saya tidak pernah terpikir untuk jadikan itu sebagai career. So, dan kenyataannya hari ini itu yang menjadi career yang sangat saya sukai. So I feel so saya, walaupun saya rasa takut sebab dia ada syarat ya. Pertama kena ikut ceramah, and then dalam ikut ceramah, ikut kursus dalam seminggu tu, and then dia akan bagi 4 test dia, bukan halang-halang juga ya. Tapi itulah pengalaman, dan pengalaman pertama saya terbang naik flight. Okay, ikut kursusnya bukan di sini, kursusnya ikut tempat. So time tu saya kena di Seremban, and then first time saya naik flight, first time saya pergi KL jalan-jalan. So banyak benda, sebenarnya saya enjoy dengan proses tu. So walaupun dia punya test menakutkan, tapi saya bilang dalam hati, dan cost memang, expenses memang kami tanggung. Tapi kami kena tanggung makan minum, sewa dan sebagainya. Oh my god, banyak keluar expenses. Tapi yang saya selalu setkan dalam hati, yang selalu setkan dalam kepala saya cakap begini, result dia biar itu belakang, yang penting saya lakukan yang terbaik, itu saja yang saya set. And then selang berapa bulan lagi lepas saya ikuti kursus, dan kakak saya share dengan saya, bilang sini ada kerja kosong, bagus kau apply. Orang cari juga accounting, so saya apply sebab your background is accounting and you never done something like that, so you wanted to try, and saya apply. Saya apply dan saya dipanggil interview. Waktu saya dipanggil interview, disuruh tunggu berapa lama tuh saya lupa juga. So saya tidak di-call. So sebelum interview itu kan kita kan ada berkumpul situ, so adalah minta nomor orang. So saya tanya lah dengan kawan itu satu yang sama-sama interview. Saya tanya, kau ada dipanggil? Dia bilang ada. Kawan saya di sana dia bilang ada, sudah orang masuk. So give up lah. Okay, mungkin ini bukan panggilan saya, so saya give up di situ. Saya cuma bagi harapan di bagian mengajar memandu. Saya cuma doa, selama yang mau tunggu 2 bulan. Okay, so dalam tempoh ini hari-hari saya berdoa, Tuhan tolong saya mau lulus driving instructor. Okay, saya mau lulus Tuhan tolong. Hari-hari saya doa itu. Saya tidak pernah pikir pun untuk cari lain lagi. So after that saya dipanggil call dari kerja full time saya sekarang ni. Dia call gini, actually memang bukan untuk job plantation kan, jadi macam saya tidak sengaja lagi. Okay, bukan untuk job, sebab itu memang sudah ada diambil orang. So dia bagi offer kerja untuk sebagai PA. So dalam pikiran saya sudah macam-macam, PA, oh my god, jumpa bos besar dan sebagainya. Saya tanya kerjanya macam mana tu? Oh my god, dalam hati saya communication saya pun bad.
skill job saya pun bad, nak jumpa lagi orang-orang pangkat besar. Wow, it's not my style. So saya coba pujuk, saya tanya, tidakkah kosong bagian plantation account? Ya, sebab alasan saya ini, saya bilang saya kan jurusan accounting, so sia-sialah saya belajar accounting, tapi saya tidak ada dapat something, saya tidak ada belajar something daripada situ. So orang itu cakap, oke, dapat, kami pikirkan dahulu, nanti kami akan call kemudian. So sementara tunggu itu, saya dapat panggilan dari driving IMM, untuk membantu Merit Mas. Dia call saya, dia bilang, oke, Hania, kamu lulus dan kamu sudah boleh mulai kerja di mengajar Nundu. Wow, I'm so happy that time. Kemudian selang 1 harinya kemudian saya dapat call lagi dari job saya sekarang ini. Dia bilang, Hania, kamu dapat kerja untuk bagian plantation kan. Oh, saya happy. Tapi di satu sisi saya kena buat keputusan. So dia bilang, macam mana, kamu terima atau tidak? So di satu sisi saya kena buat keputusan, sama ada saya pilih antara salah satu atau saya grab. So time itu saya memang tamak lah. Oke, saya ambil dua-dua. Saya jadikan driving instructor itu sebagai part time, and then plantation account itu sebagai full time. So at first saya dalam tempoh 6 bulan tuh saya tidak belajar banyak. Saya cuma belajar filing. Macam budak praktikal saya buat. Okay, tolong ini, tolong putus set ini, tolong filing. And then selepas 6 bulan tu baru saya dibagi specific job itu sebagai payable account. And I really enjoy the process. Okay, I really enjoy the process. And tapi ada satu sejarah juga di situ, di mana pertama kali saya menangis dan saya rasa saya accept memang itu ada juga kesilapan saya di situ. So saya tidak dapat marah, tapi di satu sisi saya rasa sakit di dalam. Okay, so that's why saya jenisnya orang cengeng. So kalau ada something yang tidak kena dengan hati saya memang akan cepat nangis actually. So pertama dan juga bukan terakhir, tapi itu adalah pertama saya menangis, dan terakhir saya menangis itu adalah pamit kata mama, macam pamit. Okay, saya tidak dapat membuat sudah, saya tidak dapat fokus sudah dengan, saya tidak dapat bagikan masa. Tapi sebenarnya ini alasan juga lah. Tapi semua benda kita boleh bagi alasan, cuma dari diri kita bagaimana kita handle. So secara mentality saya, so this is the reason that I wanted to share with you all. This is the big reason why I wanted to quit. I just wanted to quit my job because I wanted to end my chapter here. Mentality saya memang sudah jatuh time sekarang ni. Okay, saya tidak dapat bawa sudah. Maksudnya di sini memang saya sangat lemah. Secara physical tengok okay, saya boleh ketawa dan sebagainya, tapi secara mental actually saya rasa memang down, so saya tidak dapat handle. So saya perlukan free time. Okay, saya perlu ambil saya kena ada masa untuk rehat. So I need a break time for me to rest, to reflect myself. Okay, untuk bina kembali ketahanan mental support. Kalau mental dia sudah jatuh, sudah lemah, kerja yang dia buat semua, dia tidak akan pernah enjoy dengan proses kerja dia. So that's why I made this video that I wanted to share with you all, that I want to share and wanted to announce official that I quit my job. So mungkin akan ada orang yang akan query, kenapa kamu berhenti? Orang mau kerja tapi kamu berhenti. So ya, memang akan ada orang yang persoalkan itu, tapi satu hal yang saya pegang dalam hidup, do you work for life or life for work? Maksudnya di sini, apakah kamu kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Okay, dia dua different word, tapi memang ada maksud ya. Okay, kalau kamu kerja untuk hidup, okay, kamu akan selalu enjoy dengan prosesnya. Okay, kamu akan selalu enjoy. Kamu rasa kamu kerja itu untuk memenuhi keperluan kamu hidup. Okay. Tapi yang penting sini kamu enjoy dengan hidup.
dengan prosesnya. Tapi kalau kamu hidup untuk kerja, kamu tidak akan pernah enjoy dengan prosesnya. Jadi kamu memaksakan diri, memaksakan diri untuk dapat apa yang kamu mau. Oke? So kamu cuma hidup hanya untuk itu saja. Kamu hidup untuk dapat ini, hidup untuk dapat ini. No. Oke? Kalau kamu kerja untuk hidup, kamu rasa kamu kerja itu hanya untuk kepenuhan, hanya untuk cukup. Ini cukup, itu sudah buat kamu bahagia. So kamu enjoy dengan proses dia, walaupun ada something yang kamu hadapi. So sebelum saya ambil keputusan ini, memang saya akan tanya orang-orang yang resign. So I asking them, how do you feel after quitting your job? And every person that I know, they share that they really getting better. They're really happy with their life, they enjoy, they're doing something, they're getting better than before. And that's why I just wanted to find my freedom back. I wanted to find my happiness back. So saya mau bina kembali mentality saya. So saya tidak mau stay in my comfort zone. Sebab kalau bila kita stay in comfort zone, ya memang keuangan kita setiap bulan dapat gaji, tapi kita tidak grow, kita tidak berkembang. So that's it. Walaupun keputusan hari ini saya ambil memang sangat berat. Bayangkan saya sudah kerja almost 4 years. So dengan usia saya 26 tahun, kalau usia 26 tahun nak cari kerja lain itu memang susah ya, sebab orang akan cari experience kamu. Itu salah satu. Tapi saya yakin percaya, walaupun saya lepaskan sesuatu yang orang katakan baik, tapi membuat saya lama-kelamaan kering. Saya rasa kering, dan saya rasa macam saya mulai rasa kering, sehingga mentality saya mulai jatuh. Saya rasa tidak boleh bawa sudah. So saya jump into this decision that I made to quit. Walaupun saya lepaskan sesuatu yang memang saya suka, tapi saya akan percaya Tuhan akan bagi di luar sana. Tuhan akan bagi lebih yang lebih baik. Satu hal yang saya pegang, burung-burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kalau kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. So itu yang saya buat. Saya selalu tidak takut apabila saya pegang kata-kata ini. So saya akan percaya Tuhan sediakan yang lebih baik. So jangan pernah takut dengan keputusan yang kamu ambil. Ya mungkin akan ada tantangan, ya mungkin kamu akan ada penyesalan sedikit, tapi terus pandang ke depan. Ya memang bos saya dengan supervisor saya memang berat hati untuk lepaskan, sampai dipujuk-pujuk saya, tapi saya mau pikirkan dulu diri saya. Sebab pikiran saya begini, selagi saya masih suka itu job, biarlah saya tinggalkan kesan yang baik. Jangan sampai satu titik di mana saya sudah mulai tidak suka dengan job itu, and then prestasi saya mulai mengurang dan saya resign, orang akan pikir saya in a bad way. So saya mau di sini biarlah saya resign sementara saya masih rasa saya suka kerja itu. Sebab selagi saya suka kerja itu, selagi itu saya masih enjoy dengan prosesnya. Mungkin ada di antara kamu yang mengalami pengalaman yang sama dengan saya, dan di PKP yang sekarang ini on off kerja dari rumah, stres dia itu memang, tekanan dia itu memang 2 kali ganda. Dulu sebelum pandemik ini memang saya boleh buat 2 job, tapi semasa pandemik macam gini, biarpun kerja dari rumah, rasa macam kerja itu berat sangat, sebab rasa habis jam 5 pun sepertinya kena ada buat kerja ini, kena buat kerja ini. Sebelum tidur pun pikir dulu besok nak buat apa, ini sebagainya. So macam 2 kali ganda lah. So bukan 2 kali ganda, saya rasa macam berkali-kali ganda. So saya pikir saya mau take a break untuk refresh, untuk reflect lagi dengan diri saya sendiri, pikir sebelum buat. Saya memang sudah pikir panjang, so don't worry, and doakan yang terbaik buat saya. Mungkin ada konsekuensinya yang kita akan hadapi ke depan. Jadilah guru bagi diri kita sendiri. Saat kita melakukan kesilapan, belajar dari kesilapan. Dan kalau kita rasa kita sudah
tidak mampu, tidak tahan. Be honest with yourself, okay? Jangan terlalu memaksakan diri, okay? Itu macam seperti telepon yang mau kehabisan bateri, okay? Ini salah satu contoh ya, telepon yang mau kehabisan bateri, and then saya perlukan something untuk recharge balik, okay? Saya perlukan plug dia untuk recharge balik, okay? So kalau plug dia tidak betul, dia punya USB tidak betul, pencucuk dia tidak betul, macam mana kita nak connect untuk recharge? So that's why I jump in this decision that I wanted to take a break. So I just wanted to quit for a long time. I just wanted to reflect back myself, and then I wanted to find my freedom back. I wanted to find my happiness back. That's why I'm quitting. So hopefully this is the best for me. And ya, siapa yang mau cari lowongan kerja, boleh apply, benar tahu, boleh ganti saya untuk jawatan tu. So yeah, that is for me, and thanks for watching my YouTube channel. And so anyone that have stories same like me, I can share together so we can motivate each other. Okay, so thanks for watching and see you in the next video. Bye.